Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan bahas materi matematika dimensi 3 kelas 12 ya. 12 teman-teman. Pada video sebelumnya mungkin saya juga pernah membahas soal dimensi 3 ya, tepatnya di menghitung jarak antara titik dan garis ataupun dan bidang teman-teman ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sudut dalam bangun ruang ya. Oke, jadi kuncinya dalam mengerjakan soal dimensi 3 teman-teman, pertama-tama adalah kita harus bisa menggambar dengan baik. Kenapa? Karena dengan gambar itu kita bisa berimajinasi, berpikir untuk mengerjakan soal yang diberikan teman-teman ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 5 nomor saja dulu ya. Sudut dalam bangun ruang ya. Nah, jadi kita mulai dari nomor pertama. Nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A desimeter jika sudut antara BDG ya dan ABCD apa itu adalah theta, maka tentukan A sin theta, cos theta, dan tan theta. Jadi pertama-tama adalah kita harus bisa menggambar dengan baik teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah menggambar ya dengan baik. Ini gambarnya sudah digambar teman-teman ya. Nah, inilah gambarnya teman-teman. Ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A desimeter jika diketahui bidang. Ini bidang teman-teman ya, ini BDG yang dibilang BDG, dan bidang alas ABCD, ini ABCD alasnya. Nah, maka tentukan nilai tan theta, cos theta, dan sin theta teman-teman. Nah, dalam soal menghitung sudut teman-teman, biasa soal tidak diberikan panjang rusuk. Oleh karena itu kita bebas memilih memberikan panjang rusuknya berapa teman-teman. Jadi kalau saya itu biasa memilih panjang rusuknya itu yang gampang dibagi dua ya. Contohnya mungkin saya ambil yang gampang dibagi dua adalah simpanlah yang paling gampang adalah 4. Ini ya. Saya misalkan adalah panjangnya 4 desimeter. Nah, jadi panjangnya 4 teman-teman. Kita lihat. Yang mana yang dibilang sudut antara bidang BDG dan ABCD? Apa artinya? Berarti kita bisa lihat di sini ada kemiringan dari BDG terhadap bidang alas. Kita bisa lihat ini teman-teman, ini garis yang saya garis ini ya. Inilah terbentuk segitiga. Berarti yang mana sudutnya teman-teman? Sudutnya adalah yang ini. Ya, ini sudutnya yang dimaksud. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita keluarkan segitiga itu teman-teman. Jadi saya sebelum kita kasih keluar segitiganya, saya kasih nama lagi A, B, C, D, F, G, H. Saya simpan di sini adalah sebuah titik, namanya adalah titik R ya. Di tengah adalah titik R. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita kasih keluar segitiganya ya. Coba lihat ya. Perhatikan segitiga ini ya, RCG. Nah, ini ya teman-teman, RCG. Nah, inilah segitiga RCG teman-teman. Nah sekarang kita gambarkan segitiganya. Gambarnya segitiga RCG seperti ini. Ya, anggap saja gambar saya lurus ya, seperti itu. Inilah segitiga RCG teman-teman. Nah, di mana R? Di sini adalah titik R-nya. Ya, di sini adalah titik C, di sini adalah titik G. Nah, teman-teman, perhatikan materi dimensi 3 bahwa kalau kita menghitung berapa panjang AC, kita bisa tahu panjang AC sendiri teman-teman
AC itu adalah diagonal sisi. Gini ya, panjang AC ya, AC teman-teman itu sama dengan diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Kalau diagonal ruang adalah 4 akar 3. AC adalah 4 akar 2. Nah, berarti kalau setengahnya dari kalau RC sendiri, mencari panjang RC itu sama dengan setengah dari 4 adalah 2 akar 2. Nah, seperti itu. Oke. Apa teman-teman selanjutnya? Perhatikan di RC adalah di sini 2 akar 2. 2 akar 2 di sini teman-teman. Nah, berapa panjangnya CG? CG adalah panjangnya sama dengan ini 4 desimeter. Di sini adalah teman-teman 4. Jadi, sekali lagi saya bilang bahwa bebas kita memberikan panjang rusuk. Jadi baiknya berikanlah panjang rusuk yang gampang dibagi-bagi 2 teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita mencari panjang RG. Ya, berapa panjang RG teman-teman? Ya, jadi pakai rumus Pitagoras. Lihat ya, berarti ini RG. Oke, pangkat 2 sama dengan ya RC. Pangkat 2 ditambah dengan CG pangkat 2. Jadi panjangnya RG sama dengan panjangnya RC tambah panjangnya CG pangkat 2 sama dengan RC sendiri teman-teman. Ini kan 2 akar 2. Ini pangkat 2 teman-teman. Ini menjadi 4. Ini hilang akarnya. Berarti 4 kali 2 adalah 8 gitu ya. 8 tambah CG teman-teman. Ini kan 4. Pangkat 2 adalah 16 gitu ya. Sangat gampang sekali. 8 tambah 16 teman-teman. Jawabannya adalah 24. Artinya kita bisa tulis panjang RG itu sama dengan akar dari 24. 24 akarnya berapa kan? 4 kali 6 ya. 4 kali 6. 4 itu akarnya adalah 2. Tinggal 6 di dalam sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi, sini adalah kita tulis 2 akar 6. Sangat gampang sekali. Nah, sekarang teman-teman kita disuruh hitunglah berapa sin theta, cos theta, tan theta. Oke, sebelum kita jawab itu, saya kasih kembali mengingatkan materi-materi sebelumnya ya. Di sini teman-teman saya buatkan rumus ya. Ingat kembali rumusnya teman-teman. Saya buat di mana bagus? Ya, di sini saja ya. Oke. Saya buat segitiga. Oke, di sini rumus ya. Ya. Ingat kembali materi trigonometri. Oke, saya buat di sini segitiganya. Oke, seperti ini segitiganya teman-teman. Ini sini tegak lurus ya. Di sini adalah taruhlah saya simpan theta ya, sudut theta teman-teman. Oke. Biasa teman-teman menghafal itu ini kan sebagai depan ya. Ini adalah teman-teman saya tuliskan ya, ini sebagai depan. Ini adalah sebagai sisi depan, sebagai sisi samping, sebagai sisi miring ya. Oke. Nah, ingat teman-teman ya, rumus yang pernah didapat sin theta, cos theta, oke, dan tan theta. Itu rumusnya apa teman-teman? Masih ingat ya? Kalau sin theta rumusnya adalah depan per miring. Depan per miring berarti gini. Depan per miring. 1. Kalau cos theta sama dengan apa? Samping per miring gitu ya. Samping per miring. Kalau tan theta adalah depan per samping. Depan per samping. Gitu ya. Rumus yang harus diingat untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang kita selesaikan, kita hitung. Yang pertama adalah untuk bagian A, berapa sin theta? Berarti gini. Sin theta itu sama dengan, nah, depan per miring. Depannya mana? Depan dari sudut ya. Ini teman-teman ya. Nah, sin theta sama dengan depan per miring. Berarti 4 per 2 akar 6. Nah, atau sama dengan 4 bagi 2 per akar 6. Oke, 1. Yang kedua adalah berapa hasilnya cos? Ya, cos theta sama dengan, kalau cos adalah samping per miring, berarti 2 akar 2 per 2 akar 6. 2 akar 2
per 2 akar 6. Atau sama dengan 2 sama 2 habis. Ini akar 2 habis, ini akar 6, tinggal akar 3. Berarti tinggal 1 per akar 3. Oke. Wah, yang ketiga adalah berapa hasil dari tan ya. Tan theta teman-teman. Tan theta sendiri sama dengan rumusnya apa? Nah, ini ya. Depan per samping berarti 4 per 2 akar 2. Ini 4 per 2 akar 2 atau sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. 2 per akar 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah bisa menggambar dengan baik. Yang kedua, ingat kembali rumus trigonometri materi kelas 11 atau 10 ya, seperti itu. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A desimeter, tangen sudut antara garis CG dan bidang BDG. Ya, jadi ini teman-teman sudut antara garis dan bidang. Kalau tadi nomor 1 adalah sudut antara bidang dan bidang ya. Gambarnya saya sudah buat seperti ini teman-teman. Oke, inilah gambarnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan bidang BDG terhadap garis CG. Jadi teman-teman, saya buatkan garis CG-nya ya. Ini garis CG-nya teman-teman. Oke. Berarti kita disuruh hitung sudut antara garis CG yang ini ya. Garis CG. Oke. Nah, dan bidang BDG. Bidang BDG teman-teman kita ambil ini sebagai yang mewakili bidang BDG tersebut. Nah, ya seperti itu. Oke, kita bisa buatkan lagi segitiga di sini teman-teman. Ya, ini dia ya. Di sini adalah siku-siku. Seperti tadi yang nomor 1 ya. Ini kita bisa simpan adalah titik apa? Titik R ya atau P dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman kita keluarkan keluarkan segitiga tersebut. Oke, ini ya, saya keluarkan segitiganya. Perhatikan. Nah, perhatikan segitiga RCG. Nah, oke, perhatikan segitiga RCG. Sekarang kita gambar segitiganya. Oke, gambarnya seperti demikian. Nah, oke, harus lurus ya. Ya, anggap aja lurus teman-teman. Ini ke sana seperti ini. Nah, terus di sini adalah siku-sikunya teman-teman. Di sini adalah titik C, ini adalah titik R, di sini adalah titik G. Oke. Nah, teman-teman, yang mana yang dibilang sudut antara CG dan BDG? Perhatikan, CG dan BDG. Namanya sudut teman-teman adalah pertemuan antara dua buah garis. Garis CG dan garis GR itu yang mana ketemunya? Ketemunya adalah di sini teman-teman. Inilah sudutnya. Berarti inilah sudut yang dimaksud. Nah, gitu ya. Oke. Kita simpan di sini, anggaplah tadi theta ya, di sini theta teman-teman. Kalau tadi nomor 1, di sini thetanya. Artinya apa? Yang mana di depan adalah yang di sini, yang ini sisi miring, ini adalah sisi samping. Tergantung di mana sudutnya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, A desimeter panjang rusuknya kita bisa memberikan sembarang nilai. Saya kasih lagi, misalkan saya ambil 8 lah di sini ya, 8 ya. Oke. Panjangnya 8 teman-teman. Oke, artinya panjang dari AC itu adalah ya, berarti panjangnya dari AC sendiri panjangnya adalah 8 akar 2. Kenapa? Karena diagonal sisi. Ya gini, AC ya, AC itu sama dengan 8 akar 2. Nah, berarti setengahnya dari AC adalah RC namanya. RC itu adalah sama dengan setengah 8 adalah 4 akar 2 teman-teman. Nah, seperti itu. Sekarang kita disuruh hitung. Ini sudah ada 4 akar 2 ya. Ini adalah teman-teman 4 akar 2. Nah, di sini berapa teman-teman? CG sendiri adalah sama juga 8 di sini teman-teman. Nah,
Apa yang dicari? Tangen. Lihat ya. Tangen teman-teman yang dicari. Artinya kalau tangen tidak perlu cari sisi miring. Kenapa? Karena untuk mencari tangen adalah depan per samping. Tangen, oke. Tangen theta sama dengan rumusnya adalah depan ya per samping. Depan per samping. Yang mana teman-teman sebagai depan? Depan itu adalah di depan sudut. Ini sudutnya, ini depan, berarti 4 akar 2. Ini sebagai CG adalah sampingnya, berarti teman-teman 8 di sini. Kita bisa coret ya. Ini 4-nya hilang, 8-nya hilang, tinggal 2. Apa jawabannya teman-teman? Berarti jawabannya tan theta adalah akar 2 per 2, atau sering dituliskan begini, sama dengan 1/2 akar 2. Oke, gampang sekali. Itu untuk soal nomor 2. Teman-teman, catat baik-baik, pasti ini akan muncul di soal yang diberikan oleh guru. Karena sekarang di bahasa 3 masih baru sampai di menghitung jarak ya. Jadi ingat teman-teman, soal ini akan masuk nanti di tugas ataupun ulangan yang dikasih oleh gurunya masing-masing. Oke, kita lihat soal nomor 3. Oke, kita masuk soal nomor 3 teman-teman ya. Diketahui limas segi 4 TABCD dengan alas berbentuk persegi. Jadi limas ya, limas. Panjang sisi alasnya 8 cm, panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang TBC dan ABCD, maka nilai sin theta. Jadi materinya adalah menghitung sudut antara dua buah bidang ya, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita gambar dulu. Gambarnya saya sudah buat seperti ini gambarnya teman-teman ya. Ini adalah gambar limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi ya. Nah, berarti kita bisa berikan nilai panjang rusuk masing-masing teman-teman. Oke, saya simpan panjang rusuknya itu. Panjang rusuk alas 8 persegi ya, berarti teman-teman di sini sama dengan 8 cm. Ini adalah teman-teman 8 ya. Oke. Nah, yang di atas ini katanya 13 ya. Sini adalah 13 cm. Oke, ini pula 13 ya. Dan seterusnya. Nah, oke, jika alfa adalah sudut antara bidang TBC dan bidang alas ABCD, berarti yang mana itu teman-teman? TBC diwakili oleh garis ini, oke? Sedangkan ABCD diwakili oleh garis ini teman-teman. Oke, itu sudah buat ini warna biru. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini. Saya berikan nama di sini, anggaplah ini adalah titik O. Ini adalah titik O teman-teman. Ini adalah saya hapus dulu. Saya hapus supaya titiknya itu warna hitam. Ya, harus konsisten dengan warna ya untuk setiap titik. Nah, untuk di sini teman-teman, inilah sebagai titik saya simpan adalah titik biarlah di sini adalah P, oke. Di sini adalah titik R. Oke. Nah, sekarang kita hitung berapa panjang TP, berapa panjang TR, berapa panjang PR. Nah, sekarang kita keluarkan dulu segitiganya. Oke, saya keluarkan segitiganya teman-teman. Sini. Oke. Perhatikan ya, perhatikan. Oke. Perhatikan segitiga TPR. Nah, ya, perhatikan segitiga TPR. Oke. Nah, sekarang kita gambar segitiganya. Segitiga TPR saya gambarkan warna biru ya, supaya lebih keren ya. Karena di sini warna biru teman-teman, saya gambarkan seperti ini. Oke. Nah, terus dia begini. Nah, ya. Ini sampai di sini. Ini adalah tegak lurus di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena ini adalah tegak lurus. Nah, di sini adalah titik P. Oke. Oke, saya konsistennya dengan warna. Oke. Warna hitam. Oke, di sini teman-teman adalah titik P. Oke, di sini adalah titik R.
Nah, di sini Allah titik T. Oke. Sekarang kita isi berapakah panjang rusuknya. Panjang rusuknya itu kan bisa dilihat untuk di alas itu teman-teman kelihatan sekali. Panjang AB itu adalah 8, berarti kalau PR sendiri adalah setengah dari 8. Di sini adalah teman-teman panjangnya adalah 4. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa hitung lagi berapakah panjangnya TR. Gampang sekali teman-teman. Ini kan kita bisa lihat, ini kan teman-teman ini dibilang tegak lurus ya. Sini tegak lurus ya. Artinya teman-teman panjang RC di sini 4. Kenapa? Karena BC adalah 8. Berarti BR 4, RC juga 4 di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa panjang dari TR sendiri teman-teman ya. Sekarang kita hitung ya panjang TR. Panjangnya TR. Nah, lihat ya. Panjangnya TR kita kuras TR pangkat 2 itu sama dengan perhatikan, karena ini sisi miring yang dicari adalah sisi tegaknya, maka dikurang teman-teman ya. Ini kan pelajaran kelas 2 SMP. Jadi gini, TC pangkat 2 dikurang dengan RC pangkat 2. Jadi TC pangkat 2 kurang RC pangkat 2. TC sendiri sama dengan berapa? 13 ya. Berarti 169 kurang RC-nya 4, berarti adalah 16 teman-teman. Nah, sama dengan berapakah 169 kurang 16? Jawabannya adalah 106 kurang 1, 5, 153. Oke, seperti itu. Artinya teman-teman, berapakah panjang TR sendiri? TR itu sama dengan akar dari 153. Ya, seperti itu. Nah, maka sin theta teman-teman di sini adalah akar dari 153. Nah, sekarang mau cari sin theta teman-teman, sin itu adalah depan ya, depan per miring, berarti cari dulu panjang PT-nya. Sin lagi teman-teman. Oke, panjang PT ya, panjang PT itu sama dengan Pythagoras lagi, ini kurang ini. PT pangkat 2 sama dengan gini. TR ya pangkat 2 dikurang dengan PR, oke, pangkat 2 teman-teman ya. Panjang TR-nya adalah akar ini, kalau pangkat 2 tinggal 153, hilang akarnya. PR sendiri adalah 4, pangkat 2 adalah 16. Oke, 16 teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, sama dengan 153 kurang 16, 13 kurang 6 adalah 7 ya, 7. 4 kurang 1, 3, 137. Berarti PT sendiri itu sama dengan akar dari 137. Terakhir, mencari panjang dari apa yang dicari? Sin ya. Oke, sekarang sin theta sudah selesai. Sin theta. Nah, sin theta itu sama dengan rumusnya adalah tadi kan saya bilang, ini depan ya, depan per samping. Depannya yang mana teman-teman? Depannya adalah PT. PT berapa? Akar dari 137 per sampingnya mana? 4, berarti 137 per 4 ya. Seperti itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Ya, sudah ada gambarnya teman-teman ya. Suatu limas beraturan TABCD dengan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan akar 3 desimeter. Jika alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 2 desimeter, besar sudut antara bidang TAB dan TCD. Soal nomor 3 tadi teman-teman, itu adalah yang tadi itu sudut antara bidang dan bidang. Ini juga bidang dan bidang. Cuma kalau tadi itu kan bidang tegak dengan alas, ini antara bidang tegak dua-duanya teman-teman ya. Jadi ini TAB dan bidang TCD. Yang manakah sudutnya? Pastinya sudutnya adalah di sini teman-teman ya, ini. Oke. Seperti itu ya. Sekarang kita gambarkan dulu teman-teman. Kita pindahkan dulu segitiganya. Saya kasih dulu warna ya, di sini. Ini ada TABCD, ini saya simpan titik P teman-teman. Di sini adalah titik P-nya, di sini adalah titik R ya,
titik R di sini teman-teman. PR. Artinya kita keluarkan lagi segitiganya ya. Saya buat di sini. Sini ya. Perhatikan. Nah, perhatikan segitiga TPR. Nah, oke. Perhatikan segitiga TPR. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan segitiga ya teman-teman. Segitiganya pasti segitiga sama apa ini? Sama kaki ya. Segitiga sama kaki teman-teman. Oke, seperti ini. Saya ambil di sini Allah tengah-tengahnya. Oke, ini Allah tengah-tengahnya. Saya buat garis di atas. Oke, 1. Nah, ini 2. Oke. Sekarang saya beri nama teman-teman. Di sini Allah titik P ya. Ini Allah titik P, ini Allah titik R. Di sini Allah titik T sendiri teman-teman ya, T. Nah, yang manakah sudut yang dicari? Inilah yang dibilang sebagai sudut. Oke, seperti itu. Nah, besar sudut antara berarti berapakah besarnya ini? Yang tadi yang nomor 3 berapa sin atau cos, ini adalah dicari berapakah besar sudutnya teman-teman ya, seperti itu. Kita bisa hitung dulu berapa panjang rusuknya. Panjang rusuk TA, panjang bidang alasnya adalah 2 desimeter teman-teman. Berarti kita bisa lihat panjang PR-nya juga 2 ya. Ini juga 2 teman-teman. Ini kan 2 ya. Sini saya buat warna lain supaya bisa dibedakan dengan titik. Teman-teman, di sini Allah panjangnya 2 ya. Ini juga sama dengan 2 cm. Artinya kita bisa lihat dari sini ke sini ini adalah di sini 1 ya. Ini juga 1 teman-teman. Seperti itu. Saya kasih titik lagi di sini tengah-tengah ya. Anggaplah PRS ya. Anggaplah ini adalah K di sini teman-teman ya. Nah, ini 1. Sekarang kita menghitung panjang TP berapa. Ingat ya, panjang TP dan panjang TR sama ya. Seperti itu ya. Sekarang kita hitung dulu berapa panjangnya kira-kira panjang panjang TP. Gampang teman-teman. Kita bisa buatkan di sini tegak lurusnya. Nanti kita hitung pakai Pitagoras lagi. Oke, kita hitung pakai Pitagoras. Oke. Nah. Oke. Kita hitung berapa panjang panjang TP sendiri. Gampang gini. Panjang TP pangkat 2 itu sama dengan sama dengan berarti yang ini kan teman-teman sama dengan akar 3 ya. Ini akar 3. Oke, berarti gini. Akar 3 pangkat 2 ya. Akar 3 pangkat 2 dikurang dengan yang ini. Ini kan teman-teman. Ini kan 1 juga. Ini 1 ya. Berarti akar 3 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Gitu ya. Sama dengan akar 3-nya sama dengan 3. Ini 1 ya. Seperti itu ya. Oke, sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, kesimpulannya adalah panjang TP sendiri sama dengan akar 2 teman-teman. Oke, seperti itu. Kita simpan di sini. Di sini adalah panjangnya akar 2. Oke, akar 2. Oke, sekarang teman-teman perhatikan saja. Ini kan saya simpan. Ini kan kalau saya bagi 2 ya. Ini kan saya bagi 2 ya, sama besar teman-teman. Nah, ini saya simpan di sini adalah theta. Oke, di sini theta teman-teman karena sama ya dibagi 2. Artinya kalau kita hubungan apa antara ini kan sudut ya, ini depan ini miring. 1 bagi per akar 2 berarti hubungannya adalah sebagai sin. Kita bisa buat teman-teman begini. Sin theta ya, sin theta itu sama dengan ini 1 per akar 2 gini ya. 1 per akar 2 ini teman-teman bisa dirasionalkan kali dengan akar 2 kali dengan akar 2 teman-teman ya, seperti itu. 1 kali akar 2 berarti gini sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sin theta sama dengan 1/2 akar 2 teman-teman. Kesimpulannya adalah theta sendiri itu sama dengan berapa? Sin berapa yang jawabannya 1/2 akar 2? Jawabannya adalah 45 derajat gitu ya. Nah,
Apa yang dicari? Besar sudut dari sini sampai sini, artinya adalah besar sudut T dicari. Sudut T, oke, kita kesimpulannya adalah sudut T, besar dari sudut T sendiri, sudut T itu sama dengan 2 kali dari theta, 2 kali 45 derajat. Jawabannya adalah 90. Sangat gampang sekali ya. Oke, itu untuk nomor 4. Kita lanjut nomor terakhir. Oke, nomor 5. Nomor 5 kita bahas tentang balok ya, balok. Jadi sudah ada kubus, ada limas, sudah ada balok. Nah, diketahui kubus balok ABCD ya, balok ABCD EFGH dengan panjang alasnya persegi ya, berarti AB itu ditulis AB sama dengan 2 teman-teman ya. Di sini adalah 2 ya, ini adalah 2 cm, ini juga sama dengan 2 cm gitu ya. Nah, dan AE, ini AE teman-teman. AE adalah panjangnya adalah akar 6. Oke, akar 6 teman-teman. Seperti itu ya. Apalagi besar sudut antara bidang ABCD, ya berarti alas ya, bidang ABCD dan bidang ACH. Ini ACH teman-teman ya. ACH sendiri itu berarti, ingat ya, namanya sudut adalah pertemuan antara 2 buah garis, bukan 2 buah bidang. Oleh karena itu, setiap bidang diwakili oleh setiap garis, teman-teman. Contohnya begini. Bidang ACH diwakili oleh apa? Diwakili oleh H ini, garis tengah-tengah ya. Saya simpan di sini, anggaplah titik, saya simpan titik P lagi, teman-teman ya. Di sini adalah titik P sendiri. Oke, titik P. Nah, berarti bidang ACH diwakili oleh garis HP. Bidang ABCD diwakili oleh garis ini, DP, teman-teman. Seperti itu. Artinya apa, teman-teman? Di sini kan bisa dibilang tegak lurus ya. Ini, kita tulis lagi, perhatikan segitiganya. Segitiga yang mana? Segitiga DPH. Oke, sini. Terus keluar. Berarti perhatikan. Oke. Perhatikan segitiga DPH. Oke, perhatikan segitiga DPH. Nah, sekarang saya gambar segitiganya. Gambar segitiga teman-teman, anggap saja gambar saya bagus ya. Saya buat warna biru karena di dalam itu gambar warna biru ya. Ini gambarnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini garis ke sini ya. Ini adalah tegak lurusnya. Di sini adalah, kita kembali ke warna hitam. Ini adalah titik D. Titik D, ini adalah titik P sendiri, ini adalah titik H. Oke. Nah, kita isi panjang rusuk. Panjang rusuk dari segitiganya itu berapa, teman-teman? Jelas sekali ya. Ini kan HD sama dengan AE, berarti di sini teman-teman akar 6 ya, akar 6. Panjang DP, ingat teman-teman, panjang DP berapa? Jadi kita bisa lihat ini kan AB sama BC 2 ya, persegi. Oke, oleh karena itu kita bisa bilang bahwa panjangnya BD sendiri itu sama dengan 2 akar 2. Oke, karena diagonal sisi. Oke. Kalau contohnya 5 rusuknya berarti 5 akar 2. Selanjutnya adalah berapakah panjang dari DP sendiri? Kalau DP sendiri adalah setengah ya, setengah dari BD atau setengah dari 2 adalah 1, berarti tinggal akar 2 saja, teman-teman, gitu ya. Panjang DP-nya adalah akar 2. Gitu ya, gampang. Terus apa yang dicari? Sudut antara, berarti ini ya, sudutnya dicari. Ini, teman-teman, inilah sudut yang mau dicari. Anggaplah namanya adalah theta. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada, teman-teman, depan sama samping. Artinya hubungan antara depan dan samping dinamakan sebagai apa? Sebagai tangen ya. Ini, teman-teman, namanya adalah tangen. Saya tulis di sini. Oke. Nah, ya.
tan ya. Tan theta itu sama dengan ini. Depan ya, depan per samping, berarti akar 6 dibagi akar 2. Lalu apa lagi? Kita bisa coret ya, akar 2 habis, akar 6 tinggal 6 bagi 2 adalah tinggal akar 3, teman-teman. Oleh karena itu, kembali lagi, oke, tan theta ya. Nah, tan theta itu sama dengan akar 3. Nah, dalam sudut istimewa, tan berapa yang jawabannya akar 3? Jawabannya adalah 60 derajat. Simpel sekali teman-teman ya. Oke, jadi besar sudutnya antara bidang alas ABCD dan ACH adalah besarnya adalah 60 derajat. Sangat gampang sekali. Oke teman-teman, sampai sekian dulu soal sudut dalam bangun ruang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik sekalian ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang mau berkomentar berikan komentarnya di bawah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.